Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Darul Amanah TV. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Zakia Sidiki. Di sini saya akan menjelaskan tips dan trik hal-hal yang perlu disiapkan bagi calon santri baru guna persiapan masuk pesantren. Khususnya santriwan atau santri putra. Ya, peralatan-peralatan keseharian. Yang pertama, ada peralatan mandi ya. Peralatan mandi apa saja? Yang pertama ada handuk ya. Handuk para santri diwajibkan mempunyai handuk masing-masing karena handuk peralatan pribadi ya. Punya masing-masing, minimal bawa 1 atau maksimalnya bawa 2 ya. Para santri juga diwajibkan untuk membawa gayung dan seisinya. Isinya apa saja? Yang pertama ada sabun mandi ya, ini digunakan ketika mandi, dan juga ada sampo ya, ini kan berpasangan. Setelah ada sampo juga harus ada pasta gigi dan tidak lupa dengan sikat gigi ya. Setelah itu dan sabun cuci muka. Nah, ini tidak wajib ya. Setelah sabun mandi atau peralatan mandi, di samping peralatan mandi juga ada peralatan untuk mencuci baju ya. Yang pertama, para santri wajib membawa ember ya. Ember juga bersifat pribadi ya, pribadi. Ketika mau mencuci baju kita harus menggunakan ember. Di samping ember yang kita persiapkan itu ada sabun cuci ya. Sabun cuci guna untuk mencuci baju kita. Dan tidak lupa dengan sikat cuci ya. Setelah kita mencuci baju juga kita diperlukan untuk membawa hanger atau gantungan baju, gunanya untuk menjemur pakaian. Bisa menjemur pakaian ketika setelah mencuci atau ketika setelah memakai baju di dalam kamar. Nah, selain itu di Pondok Pesantren Darul Amanah juga menyediakan koperasi untuk laundry itu. Yang kedua itu ada peralatan untuk makan. Apa saja peralatan untuk makan? Yang pertama ada piring ya. Piring bersifat pribadi bagi para santri ya. Wajib membawa piring sendiri-sendiri, maksimal membawa 3, dan dianjurkan untuk membawa piring plastik atau piring seng. Jangan membawa piring kaca karena takutnya mudah pecah. Itu piring maksimal 3. Di samping piring ada para santri juga harus membawa sendok ya. Sendok gunanya untuk apa? Gunanya untuk makan ya. Setelah piring dan sendok ada gelas plastik. Gelas juga dianjurkan menggunakan gelas plastik, bukan gelas kaca, karena gelas kaca juga mudah pecah. Para santri tidak diwajibkan atau diperbolehkan untuk membawa termos. Gunanya apa? Gunanya untuk mengambil air panas, dan air panas itu dibuat untuk membuat minuman hangat atau minuman panas seperti kopi, susu, atau teh ya. Setelah kita makan semuanya, kita diwajibkan untuk mencuci piring, dan kita harus membawa sabun cuci piring. Gunanya untuk mencuci piring setelah makan di dapur. Setelah makan di dapur, pulang piringnya sudah bersih, sekalian dicuci di dapurnya. Yang ketiga, peralatan sholat. Apa saja peralatan sholat untuk santri putra? Yang pertama ada peci hitam polos. Peci wajib hitam polos, tidak boleh bermotif atau warna putih. Tingginya 8 cm, tidak boleh lebih dari 8 cm ya. Wajib hitam polos, harus punya sendiri-sendiri karena peci barang pribadi. Setelah peci ada sorban dan sajadah. Sorban dan sajadah. Sajadah ada ketentuan ukurannya ya. Ketentuan ukurannya dengan panjang 110 kali 50 atau lebarnya 50 cm.
Warnanya bebas ya, warnanya bebas. Sorban juga tidak harus warna hitam. Ya, asalkan tidak warna yang mencolok. Tuh, yang selanjutnya ada baju takwa atau baju koko. Baju koko ada apa saja? Yang pertama ada baju koko warna putih, digunakan untuk hari Senin dan hari Jumat, khususnya untuk sholat Jumat. Itu koko warna putih ya, itu wajib membawa maksimal 3 koko warna putih. Setelah koko putih, di Darul Amanah juga diwajibkan untuk membawa koko warna hitam, baju koko atau baju muslim warna hitam. Ini dipakai ketika acara mujahadah atau pembacaan kitab Dhikrul Ghafilin ya. Wajib memakai baju warna hitam, baju koko atau baju muslim warna hitam, maksimal membawa 2 ya, wajib membawa baju hitam. Setelah itu bebas, setelah itu setiap harinya bebas menggunakan koko-koko warna bebas, digunakan selain hari Senin dan hari Jumat ya, itu bebas mau warna apa saja, yang penting berbusana muslim ketika sholat jamaah, sholat berjamaah. Tidak bergambar dan tidak ada tulisannya. Lebih baiknya koko-koko yang polos itu ya, koko-koko yang polos itu buat kesehariannya selain hari Senin dan hari Jumat. Selanjutnya pasangan baju takwa atau baju koko ada yang namanya sarung ya. Sarung di sini bebas asalkan tidak bermotif batik ya, sarungnya bebas tidak bermotif batik. Ada sarung berwarna hitam, sarung berwarna putih. Sarung berwarna hitam dipakai ketika mujahadah berpasangan dengan baju koko warna hitam karena wajib hitam-hitam. Selanjutnya untuk sarung yang putih dianjurkan atau diwajibkan untuk dipakai ketika sholat Jumat. Sholat Jumat wajib memakai sarung putih. Setelah sarung putih dan sarung hitam, boleh membawa sarung selain warna putih dan warna hitam. Itu untuk keseharian sholat berjamaah selain hari Senin dan hari Jumat. Karena hari Senin dan hari Jumat itu menggunakan sarung putih dan baju koko putih. Setelah peralatan sholat seperti sarung, baju koko, sajadah, dan sorban, dianjurkan untuk membawa Al-Quran. Ya, Al-Qurannya juga Al-Quran yang pojok, karena untuk mempermudah bagi para hafidhul Quran atau penghafal Al-Quran ya. Ini bersifat wajib, para santri diwajibkan untuk membawa Al-Quran. Di samping Al-Quran, para santri juga dianjurkan untuk membawa kitab maulid. Kitab maulid gunanya untuk membaca maulid, diantaranya ada maulid Biba, maulid Barzanji, dan lain-lain. Setelah kitab maulid, para santri juga dianjurkan untuk membawa buku tahlil dan yasin, digunakan untuk membaca tahlil dan yasin ketika malam Jumat. Setelah buku tahlil dan yasin, para santri juga dianjurkan untuk membawa tasbih. Tasbih kayu seperti ini atau tasbih yang lebih mudah dibawa kemana-mana, yang lebih simpel, yaitu tasbih digital. Gunanya untuk selalu mengingat kepada Allah. Yang keempat, peralatan tidur. Apa saja peralatan tidur bagi santri putra? Yang pertama, ada kasur. Kasur dengan ukuran 180 cm kali 80 cm. Kasur bisa beli di pesantren atau bawa dari rumah dengan ukuran yang sesuai 180 kali 80 cm. Lebih baiknya beli di pesantren. Ya, setelah kasur juga ada bantal. Bantal gunanya untuk tidur lebih nyenyak. Maka ini juga sangat dianjurkan, karena agar tidur lebih nyenyak maka harus ada bantal. Di samping kasur dan bantal juga ada selimut. Selimut juga sangat dianjurkan. Karena apa? Karena cuaca di Pondok Pesantren Darul Amanah itu
dingin sekali ya. Makanya sangat dianjurkan untuk membawa selimut. Selimut juga bersifat pribadi untuk sendiri-sendiri ya selimutnya. Maka dianjurkan untuk membawa selimut. Yang kelima, peralatan sekolah. Apa saja peralatan sekolah? Yang pertama ada tas. Tas gunanya apa? Gunanya untuk menaruh buku-buku yang akan dibawa ke kelas untuk sekolah ya. Diisi di dalam tas. Di dalam tas terdapat buku tulis. Buku tulis juga diwajibkan maksimal 2 lusin membawa buku tulis. Bebas mau buku tulis yang kecil atau yang besar. Setelah buku tulis ada bolpen, pensil, penghapus, dan penggaris. Yang keenam, pakaian atau aksesoris sehari-hari santri. Apa saja yang dipakai untuk kegiatan sehari-hari santri? Yang pertama, ada kaos. Kaos boleh yang lengan panjang atau yang lengan pendek. Untuk kegiatan sehari-hari santri, santri dapat menggunakan kaos. Kaos lengan panjang atau lengan pendek. Dan ingat, kaos tidak boleh yang bergambarkan atau bertuliskan underground. Ya, pasangan untuk kaos boleh menggunakan celana bahan atau celana training ya. Di sini bebas celana bahan dan tidak boleh menggunakan bahan jeans atau menggunakan celana pendek. Menggunakan celana bahan berwarna hitam atau berwarna apapun, yang penting celana bahan, atau menggunakan training ya. Training juga kegunaannya bermacam-macam. Dapat digunakan untuk berolahraga ataupun untuk tidur ataupun untuk kegiatan sehari-hari. Selanjutnya ada sendal swallow. Kenapa sendal swallow? Karena kalau menggunakan sendal yang mahal takut hilang, maka dianjurkan untuk menggunakan sendal swallow ya. Untuk kelas 1 itu berwarna kuning sendal swallow-nya. Ya, yang kelas 4 atau kelas 1 MA itu menggunakan sendal swallow yang berwarna ungu. Ya, itu untuk kegiatan sehari-hari menggunakan sendal swallow agar tidak hilang ya. Selanjutnya untuk sepatu ya. Sepatu ini sepatu hitam ya, digunakan untuk sekolah, kegiatan pramuka, dan juga kegiatan muhadharah. Apa itu muhadharah? Muhadharah adalah latihan berpidato menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris ya. Maka dianjurkan untuk menggunakan sepatu hitam ya, sepatu hitam untuk kegiatan muhadharah, pramuka, dan sekolah. Setelah sepatu hitam juga dianjurkan untuk membawa sepatu olahraga ya. Gunanya apa? Gunanya untuk melakukan olahraga, dipakai ketika jam olahraga, yaitu Jumat pagi atau hari-hari di mana berolahraga. Maka dianjurkan untuk membawa sepatu olahraga. Ya, setelah sepatu olahraga dan sepatu sekolah dan sendal, di sini ada berpakaian khusus untuk malam Senin, yaitu kegiatan muhadharah. Apa itu kegiatan muhadharah? Yang tadi sudah disampaikan, latihan berpidato menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris ya. Pakaiannya apa? Ketika malam Senin waktunya muhadharah menggunakan kemeja putih ya, kemeja putih polos, kemeja putih polos dan berpasangan dengan celana hitam polos ya. Kemeja hitam, kemeja putih dan bawahannya celana hitam. Tidak lupa menggunakan ikat pinggang ya. Tidak lupa menggunakan ikat pinggang. Ikat pinggang, dan setelah menggunakan ikat pinggang dilengkapi dengan menggunakan dasi hitam polos dan juga peci hitam polos. Itu untuk kegiatan muhadharah. Maka kegiatan muhadharah berpakaian celana hitam polos, kemeja putih polos, berdasi, bersabuk, dan juga berpeci. Itu untuk kegiatan muhadharah. Di samping kegiatan muhadharah, untuk kegiatan sehari-hari
santri juga dianjurkan untuk membawa jaketnya. Jaketnya ada ketentuannya, yaitu tidak boleh berkerudung, ya, tidak boleh ada kerudungnya. Jaketnya seperti ini, ya, tidak ada kerudungnya seperti ini. Setelah jaket, untuk menghindari kehilangan di lemari, ini sangat diwajibkan, yaitu apa? Gembok, ya. Gembok berguna untuk mengamankan almari kalian masing-masing, almari para calon santri, ya, dimana almari beli di pesantren, gembok juga bisa beli di pesantren, ya. Ini gunanya untuk mengamankan almari kalian, ya. Ini gembok. Tidak lupa kunci dengan gantungannya, karena apa? Biar tidak ketuker, dan kalau hilang bisa cepat ketemu karena ada gantungannya. Selanjutnya, peralatan-peralatan yang wajib dibeli di pesantren. Apa saja yang wajib dibeli di pesantren? Yang pertama, seragam-seragam sekolah, meliputi seragam OSIS. Apa saja itu seragam OSIS? Yaitu yang pertama, baju OSIS. Ya, ini contohnya baju OSIS, ya. Untuk yang MA, ini baju OSIS, ya. Terus ada celana OSIS buat pasangan. Dari baju OSIS ada celana OSIS. Ini yang buat yang MA atau SMK. Yang MTS tetap warnanya biru tua atau biru dongker, ya. Itu buat yang MTS. Ini juga boleh beli di rumah, tapi dianjurkan beli di pesantren, ya. Ini baju OSIS. Yang kedua, ada baju batik, ya. Ini baju batik, ya, seragam batik. Baju batik pasangannya adalah celana putih. Yang ini wajib beli di pesantren, baju batik dan celana putih. Ya, ini karena batiknya khusus untuk Darul Amanah. Itu. Selanjutnya, untuk seragam ada seragam pramuka. Ya, ini seragam pramuka. Pasangannya adalah dengan celana pramuka, ya. Seragam pramuka, baju pramuka dan celana pramuka. Ini dipakai untuk sekolah dan dipakai juga untuk ekstrakurikuler pramuka, karena ekstrakurikuler pramuka itu ekstra yang wajib diikuti. Tambahan yaitu hasduk buat aksesoris pramuka pada waktu ekstrakurikuler pramuka, ya. Dan kabaret, dan pakai sepatu hitam, ya. Baju pramuka dipakai untuk sekolah dan ekstrakurikuler pramuka, ditambah dengan hasduk, kabaret, dan tidak lupa sepatu hitam. Itu untuk baju pramuka. Setelah itu, yang wajib dibeli di pesantren adalah baju taekwondo. Apa itu taekwondo? Taekwondo adalah ekstrakurikuler bela diri di pondok pesantren Darul Amanah. Itu wajib seperti halnya dengan pramuka. Pramuka juga wajib, taekwondo juga wajib, dan seragamnya wajib beli di pesantren. Ini untuk seragam taekwondo. Ini pasangannya, ini celananya, celana taekwondo, baju dan celana. Ini juga ekstrakurikuler yang wajib. Nah, apalagi setelah baju taekwondo ada baju olahraga. Ya, ini contohnya baju olahraga. Ada training dan juga kaos olahraga. Ini khusus dipakai untuk olahraga pada hari Jumat atau hari-hari yang lain, atau pas saat pelajaran olahraga, ya. Setelah baju olahraga, yang wajib beli di pesantren ini ada tas sandal. Gunanya apa tas sandal? Gunanya untuk menaruh sandal ketika pergi ke masjid atau pergi ke dapur untuk lebih aman sandalnya. Menggunakan tas sandal buatan Darul Amanah. Ya, ini wajib beli di pesantren. Tas sandal namanya, buat menaruh sandal ketika mau ke masjid, ketika memasuki masjid. Daripada sandalnya hilang, lebih baik menggunakan tas sandal. Untuk seragam OSIS, yaitu dipakai ketika hari Senin dan Selasa. Baju OSIS dan celana OSIS dan sepatu itu dipakai ketika hari Senin dan Selasa. Selanjutnya, untuk baju batik dan celana putih dipakai pada hari Rabu dan Kamis, ya.
baju batik, celana putih, dan bersepatu. Itu dipakai ketika hari Rabu dan Kamis. Hari Jumat itu libur, ya. Hari Jumat itu libur, makanya menggunakan baju olahraga ketika pagi untuk melakukan olahraga. Selanjutnya, baju pramuka dipakai ketika hari Sabtu dan Ahad. Baju pramuka, celana pramuka, dan sepatu hitam untuk pramuka. Dan ekstrakurikuler pramuka itu ada pada hari Sabtu, dan ekstrakurikuler taekwondo itu ada pada hari Ahad. Nah, itu buat ekstrakurikuler yang wajib, yaitu pramuka dan taekwondo. Cukup sekian dari saya, tips dan trik hal-hal yang perlu disiapkan, ya, yang saya tadi sebutkan itu jangan lupa dibawa ya, untuk para santri. Ya, kami harap para santri hadir tepat waktu di Pondok Pesantren Darul Amanah sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kami tunggu kehadirannya ya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.